Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang kita sampai ke bab 4 tentang sistem pencernaan manusia. Sudah makan semua ya? Karena pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan energi manusia dan jenis-jenis nutrisi. Seperti kita tahu bahwa makhluk hidup untuk bisa mendapatkan energi itu tentunya dengan makan. Pada saat makan tentunya ada bahan-bahan makanan yang harus dimakan, dan untuk setiap makhluk hidup itu juga berbeda-beda makanannya. Kemudian setelah dimakan, makanan itu di dalam tubuh akan diolah oleh sebuah sistem yang namanya sistem pencernaan. Jadi tahapan dalam proses makanan di dalam tubuh itu ada 4. Yang pertama ingesti atau pemasukan makanan, digesti pencernakan, absorpsi yaitu penyerapan, dan yang terakhir adalah defekasi atau pengeluaran sisa atau ampas. Sistem pencernaan pada manusia yang akan dibahas pada bab ini utamanya adalah yang pertama nutrisi, yang kedua struktur fungsi sistem pencernaan manusia, dan yang ketiga adalah gangguan sistem pencernaan dan upaya mengatasinya. Pada pertemuan yang pertama kita hanya batasi untuk nutrisi. Nutrisi mempunyai fungsi yang pertama adalah memberikan energi. Jadi manusia bisa bergerak, bisa beraktivitas karena memiliki energi, dan sumber energi itu berasal dari nutrisi yang ada pada makanan. Fungsi yang kedua adalah bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Jadi ketika lahir, manusia ukurannya masih kecil, kemudian tumbuh menjadi besar atau volumenya bertambah. Kemudian berkembang, itu artinya menuju ke dewasaan dan perbaikan sel tubuh, bahwa sel-sel tubuh ini selama hidupnya mungkin ada yang mengalami kerusakan dan perlu perbaikan. Kebutuhan energi. Energi dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuh. Metabolisme ini adalah pembakaran nutrisi untuk bisa dijadikan energi terjadi di dalam sel-sel tubuh. Jumlah energi yang tersedia dalam makanan diukur dengan satuan kalori. Satu kalori atau satu satuan kalori, disingkat kal saja pakai K kecil, menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalau kamu punya air 1 gram, kemudian mau dinaikkan suhunya 1 derajat, maka energi yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 gram air tersebut sebesar 1 derajat disebut 1 kalori. Kemudian satuan turunannya adalah kilokalori atau bisa disingkat dengan kcal, atau ada juga yang menyingkat dengan kal tetapi K-nya pakai K besar. 1 kilokalori itu sama dengan 1000 kalori. Sedangkan 1000 kalori atau 1 kilokalori itu sama dengan 4200 Joule. Ya, satuan Joule ini juga merupakan satuan energi. Pada kemasan makanan itu sering dicantumkan juga jumlah energi yang ada di dalam makanan tersebut. Kamu perhatikan, jadi kemasan ini jumlah sajian per kemasan itu 1, artinya minuman ini bisa disajikan sekali. Jumlah persajian energi totalnya adalah 110 kilokalori.
Dari 110 kilokalori tersebut, 25 kilokalorinya berasal dari lemak. Contoh yang lain, ini juga sama. Jadi ini sajiannya adalah 1, itu artinya bisa dikonsumsi 1 kali atau sekali konsumsi. Kemudian jumlah kalorinya atau jumlah energinya adalah 180 kilokalori, dan 20 kilokalorinya itu adalah energi yang berasal dari lemak. Kemudian ini yang bukan minuman, ini adalah mie instan. Ini juga sama, satu sajian per kemasan. Energi totalnya adalah 360 kilokalori, yang dari lemak 150 kalori. Jadi kalau kalian mengkonsumsi mie instan, itu jumlah kalori atau energi dari lemak ini cukup besar. Kebutuhan energi selama sehari setiap orang itu berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertama adalah usia. Jadi kalau bayi, kemudian orang dewasa dan orang yang sudah tua, ini kalori yang dibutuhkan itu tentunya beda. Yang paling banyak ini adalah orang yang dewasa. Jadi kalau kecil ini masih sedikit, kemudian makin lama makin banyak, kemudian ketika menuju tua ini juga akan mulai berkurang lagi kebutuhan energinya. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu kebutuhan kalorinya lebih banyak laki-laki. Kemudian aktivitas yang dilakukan. Kalau hanya tidur-tiduran saja dengan yang melakukan aktivitas apalagi berlari, ini tentunya berbeda. Semakin banyak aktivitasnya, semakin aktif, maka akan membutuhkan kalori atau membutuhkan energi dalam jumlah yang semakin banyak. Nah, ini contoh beberapa kalori yang dibutuhkan pada saat beraktivitas per jam. Tampak bahwa orang yang istirahat ini hanya membutuhkan 100 kilokalori per jam. Begitu seterusnya, yang paling berat adalah berjalan naik tangga, 1100 kilokalori per jam. Kemudian ini adalah kebutuhan energi sehari-hari. Ini bisa dibedakan dari jenis kelamin, umur, serta aktivitasnya. Kita ambil misalnya perempuan usia 9-13 tahun, semakin berat pekerjaannya, semakin besar energi yang dibutuhkan. Kemudian perempuan semakin bertambah umurnya, itu juga akan membutuhkan kalori yang semakin banyak. Hanya saja setelah melampaui usia 30 tahun, ini kebutuhan kalorinya menjadi berkurang lagi. Jadi yang paling banyak adalah pada usia 19-30 tahun. Kemudian dengan usia yang sama, laki-laki dan perempuan ini juga berbeda kebutuhan kalorinya. Ini bisa dilihat, itu pengaruh kebutuhan kalori terhadap umur, jenis kelamin maupun aktivitasnya. Nah, ini adalah tabel tingkat aktivitas yang ringan, sedang maupun yang berat. Kemudian ini adalah daftar makanan dan perkiraan energi yang dikandung. Jadi kalau yang bukan kemasan itu umumnya kan tidak tahu jumlah energinya. Nah, ini perkiraannya seperti itu. Sementara untuk makanan-makanan kemasan biasanya sudah dicantumkan jumlah energinya seperti yang kamu lihat tadi. Keseimbangan energi. Keseimbangan energi terjadi jika kalori yang masuk dan yang keluar atau yang dibutuhkan pada saat metabolisme oleh otot itu sama besarnya.
Jika kalori yang masuk dan kalori yang digunakan metabolisme ini sama, maka berat badan akan cenderung tetap. Kemudian keseimbangan energi positif jika kalori yang masuk dalam tubuh lebih banyak daripada kalori yang dikeluarkan, sehingga kalori yang masuk tersebut akan disimpan. Jadi kelebihan nutrisi ini akan disimpan di dalam tubuh. Dan karena penyimpanan inilah yang menyebabkan berat badan bisa menjadi semakin besar. Jadi orang-orang yang gemuk itu karena keseimbangan energinya positif. Sedangkan keseimbangan energi negatif itu kalori yang dikeluarkan melalui aktivitas lebih besar daripada kalori yang masuk. Ya, jadi lebih banyak geraknya daripada makannya. Sehingga tubuh melakukan pembakaran simpanan nutrisi. Jadi nutrisi yang disimpan semuanya akan dipakai karena kebutuhannya itu dari makanan saja kurang. Hal ini menyebabkan berat badan bisa menjadi turun, sehingga orang bisa menjadi kurus. Maka beberapa orang yang kegemukan untuk menguruskan atau untuk mengurangi berat badan ini biasanya dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah makanan yang dimakan, sehingga nutrisi yang tersimpan itu nanti akan diubah menjadi energi. Jenis-jenis nutrisi, itu ada beberapa jenis nutrisi yang kita butuhkan, mulai dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kita mulai dari karbohidrat, itu biasa terdapat pada makanan-makanan pokok. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. Jadi karena sumber energi utama, maka manusia supaya bisa beraktivitas, maka karbohidrat ini sangat penting. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Karbohidrat dibagi menjadi 2, karbohidrat sederhana, contohnya adalah gula. Gula ini bisa berasal dari buah-buahan, madu maupun susu. Kemudian karbohidrat kompleks itu dari pati dan serat. Pati itu berasal dari umbi-umbian atau kentang, ketela, singkong, dan lain-lain, serta makanan yang terbuat dari biji-bijian. Sedangkan serat atau selulosa itu ditemukan di dinding sel tumbuhan. Contohnya roti, gandum, sereal, kacang-kacangan, sayuran, serta buah-buahan. Karbohidrat terlalu berlebihan ini dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Jadi orang yang diabetes atau gula itu karena terlalu banyak karbohidrat. Kadar gula darah normal manusia ini pada keadaan atau kondisi tidak makan adalah 60-100 mg per desiliter. Tetapi kalau setelah makan, maka kadar garam otomatis akan naik, dan batasnya untuk orang normal adalah maksimal 140 mg per desiliter. Yang kedua, lemak. Fungsinya adalah yang pertama menyediakan energi. Energi yang dihasilkan oleh lemak adalah 9,3 kilokalori per gram. Kemudian lemak juga penyimpan energi yang baik yang dapat digunakan pada waktu yang lain. Kemudian, jadi untuk kelebihan nutrisi yang paling sering itu yang bisa disimpan adalah lemaknya. Kemudian fungsi lemak yang ketiga adalah melarutkan vitamin A, D, E, dan K, serta menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibagi menjadi lemak jenuh dan tak jenuh. Lemak jenuh itu biasanya berwujud padat pada suhu kamar.
Contohnya pada daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Sedangkan yang tak jenuh itu berwujud cair pada suhu kamar. Contohnya minyak nabati, lemak yang ada pada biji. Lemak jenuh yang berlebih dapat meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Ya, jadi kalau jantung, stroke itu penyebabnya adalah lemak. Kalau diabetes penyebabnya adalah karbohidrat. Kemudian kandungan lemak pada beberapa jenis makanan. Jenis makanan dan kandungan lemaknya kamu perhatikan. Ini dari permen dan seterusnya. Ini dapat dilihat bahwa yang paling besar ini adalah camilan renyah. Jadi orang-orang yang sering suka makan makanan cemilan-cemilan itu mempunyai kecenderungan memasukkan lemak dalam jumlah banyak sehingga ditimbun atau disimpan sehingga menyebabkan kegemukan. Berikutnya yang ketiga adalah protein. Fungsinya penghasil energi, pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak, membuat enzim dan hormon, serta membentuk antibodi atau kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul yang besar terdiri dari sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Sumber protein ada yang dari hewan, yaitu disebut protein hewani, contohnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan pada tumbuhan disebut protein nabati, contohnya dari kacang kedelai, kacang hijau, kacang-kacangan lainnya. Kemudian pada makanan, untuk mengetahui kandungan nutrisinya, maka kita bisa menggunakan beberapa jenis zat yang disebut dengan regen. Nah, regen ini digunakan untuk mengetahui nutrisi dalam bahan makanan. Amilum itu menggunakan regen Lugol atau kalium iodida. Jika makanan mengandung amilum atau mengandung karbohidrat, maka makanan tersebut akan berubah menjadi biru tua. Sedangkan untuk menguji gula itu menggunakan Benedict atau Fehling. Larutannya akan berubah menjadi biru kehijauan sampai dengan merah bata. Untuk menguji protein menggunakan Milon atau Biuret. Warnanya merah muda sampai ungu. Nah, untuk menguji amilum atau karbohidrat, maka makanan itu harus dihaluskan terlebih dulu. Nah, kalau sudah dihaluskan, kemudian diletakkan di cawan, kemudian tetesi dengan Lugol atau kalium iodida. Kalau warna berubah menjadi biru tua, maka itu mengandung amilum. Kalau gula sama, harus dihaluskan dulu makanannya, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, selanjutnya ditetesi dengan dengan Benedict. Nah, setelah ditetesi itu harus dipanaskan terlebih dahulu di atas api. Setelah dipanaskan kemudian didiamkan sebentar. Setelah diam nanti dapat diamati perubahan warnanya. Jika mengandung gula atau glukosa, warnanya menjadi biru kehijauan atau kuning atau merah bata. Kemudian untuk uji protein, regen yang digunakan adalah Biuret. Makanan yang akan diuji dihaluskan terlebih dahulu, kemudian diletakkan dalam cawan, kemudian tetesi dengan Biuret, akan langsung tampak perubahan warnanya. Jika mengandung protein, warnanya akan merah muda sampai dengan ungu. Sedangkan lemak itu cukup menggunakan kertas buram sudah bisa dikenali. Jadi kalau makanan yang mengandung lemak itu mengenai kertas buram,
maka kertas tersebut akan menjadi transparan. Jadi kalau kalian beli gorengan kemudian bungkusnya dari kertas koran, maka minyak yang mengandung lemak itu kalau menempel pada kertas akan menyebabkan kertasnya menjadi agak transparan. Semakin transparan, semakin tinggi kandungan lemaknya. Kemudian vitamin. Vitamin diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Fungsinya adalah mengatur fungsi tubuh serta mencegah beberapa penyakit. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Sementara yang larut dalam lemak adalah A, D, E, dan K. Khusus untuk vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh ada provitamin D. Maka kenapa kita dianjurkan pada pagi hari itu untuk berjemur? Ini karena membantu pembentukan vitamin D. Berikutnya mineral. Tubuh memerlukan mineral kurang lebih 14. Beberapa di antaranya adalah kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, yodium, dan seng. Fungsi mineral adalah proses membangun sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen, serta pembentukan dan pemeliharaan tulang. Yang pembentukan pemeliharaan tulang ini adalah mineral kalsium. Kemudian zat besi ini berfungsi pada pengangkutan oksigen dan yang lainnya. Beberapa mineral dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang sangat sedikit, tapi ada juga yang jumlahnya agak banyak. Nah, ini mineral, kegunaan, serta sumber-sumbernya dapat kamu lihat pada tabel 410 yang dapat juga kamu baca di buku paket. Kemudian air. Tubuh manusia itu 72%-nya berupa air. Jadi makhluk hidup umumnya antara 60-80% terdiri dari air. Tubuh dapat kehilangan air karena buang air besar maupun kecil. Jadi air di dalam tubuh akan keluar ketika buang air besar atau kecil. Yang kedua ketika berkeringat, dan yang ketiga ketika bernafas. Ketika kita mengeluarkan nafas, maka nafas kita itu juga membawa air. Untuk membuktikannya, kalian bisa menghembuskan nafas di dekat kaca, maka di situ akan terdapat embun. Kehilangan air harus diganti dengan cara minum sekitar 2 liter atau 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan air. Fungsi air adalah pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, serta media pengeluaran sisa metabolisme. Demikian untuk materi sistem pencernaan bab keempat pertemuan yang pertama. Jangan lupa tulis nama kamu, nomor absen dan kelas di komentar. Buatlah ringkasan di buku catatan kalian dan kerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.